Tumbuh melati indah tertata, dipetik serangkai si anak dara, dengan berpantun bermula kata, seiring salam pembuka acara. Pergi berjalan ke pulau penyengat, hendak berjumpa dengan keluarga. Yang jawab salam dengan semangat, kami doakan masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah dan limpahan rahmatnya kita bisa melangkah kaki di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang kita muliakan guru kita bersama yang mulia Wali Agama Aceh Qadhi Mufti Malikul Adil Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga, yang mulia Abuya Haji Mawaki Wali Al-Khalidi beserta keluarga, yang mulia Abuya Haji Alaidin Air Darus Abdul Ghani beserta keluarga, yang mulia Abu Yusri Wali beserta keluarga sebagai pimpinan pesantren Al-Wahidul Qahar, yang kami muliakan Abu Muda Syukri Wali yang telah berhadir, yang kami muliakan Abu Syukri Daud Pango, yang kami muliakan Abi Sahal Tastari Wali yang telah berhadir di tengah kita, yang terhormat Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRA atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu perwakilan dari Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Selatan Bapak Haji Mirwan MSSE MSOS, yang kami hormati Bupati Aceh Jaya Bapak Safwandi Esos MAP, yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat Daya atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Safriyadi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Semulu atau yang mewakili, yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Haji Irmawan Esos MM, yang kami hormati anggota DPRA Bapak Dr. Irfan Nusir SAG SI MIKOM, Bapak Zamzami STMAP, dan Bapak Doni Ariga Rajes, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Selatan dan anggota, yang kami hormati Ketua DPRK Nagan Raya dan anggota, yang kami hormati Bapak Pimpinan Forkopimda Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simelu, dan Kota Sebulu Salam, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Daya, yang kami hormati para camat dan seluruh kecik Selawan Haji Raya yang berhadir, seluruh hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Silaturahmi Ulama dan Umara serta tokoh masyarakat Aceh dengan tema merajuk kembali semangat pembangunan fisik dan mental untuk Aceh masa depan. Perkenalkan, nama saya Rabial di SPSI SEMM yang akan memandu acara pembukaan ini sampai dimulainya diskusi pada hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan berkah, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Amin. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Esa. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat salam pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan bersama Wali Agama Aceh, Hadhi Mufti Malikul Adil, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga. Yang kami muliakan Abuya Haji Mawardi Wali Al-Khalidi beserta keluarga. Yang kami muliakan Abuya Haji Alaidin Aidarus Abdul Ghani beserta keluarga. Yang kami muliakan Abu Yusri Wali beserta keluarga, Abu Muda Sukri Wali, Abi Sahal Tostari Wali, Abi Sukripano, dan para guru-guru yang kami muliakan. Yang terhormat Gubernur Aceh Bapak Haji Muzakir Manaf atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua DPR atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Aceh Selatan Bapak Haji Mirwan MS SI MSOS. Yang terhormat Bupati Aceh Barat Daya atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Sapriadi SH atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Aceh Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Aceh Jaya Bapak Safwan Esos MAP. Yang terhormat Bupati Semelu atau yang mewakili. Yang terhormat Anggota DPR RI Bapak Haji Irmawan Esos MM. Yang terhormat Anggota DPRA Bapak Dr. Irfanusir SAG SE MIKOM. Bapak Zamzami ST MAP dan Bapak Doni Rajes. Yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Selatan beserta wakil dan seluruh anggota yang berhadir. Yang kami hormati Ketua DPRK Nangan Raya dan anggota. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Forkopimda Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Semulu, dan Kota Sususalam. Yang terhormat para camat dan seluruh kecik selabuhan Haji Raya yang telah berhadir. Seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia. Acara ini terselenggara dengan mengusung tema merajut kembali semangat pembangunan fisik dan mental untuk Aceh masa depan. Tema ini kami pilih dengan tujuan mengevaluasi dan mensinkronisasi antara realisasi pembangunan fisik dan mental agar menghasilkan gagasan yang konkret dan solutif sebagai masukan kepada pemangku kebijakan dalam rancangan pembangunan Aceh ke depan. Adapun jumlah peserta yang berpartisipasi dalam acara ini sebanyak 250 orang yang terdiri dari anggota DPR RI, perwakilan pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR Kabupaten Kota, Kepala Daerah Kabupaten Kota, akademisi, tokoh ulama, tokoh perempuan, perwakilan pemuda, mahasiswa, dan perwakilan tokoh masyarakat. Keberhasilan acara ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh panitia yang didukung oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Bupati Haji Mirwan MSSI MSOS dan para sponsor, serta partisipasi aktif dari seluruh hadirin. Untuk itu,
saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Selanjutnya, kami memohon maaf apabila dalam persiapan maupun pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir serta memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Sekian laporan dari panitia Pesantren Al-Wahidul Kahar, Jumat 19 Juni 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ucapan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Barat Selatan Aceh. Mohon maaf atas kekeliruan. Kami minta maaf sebelumnya. Sambutan dari pimpinan Pesantren Al-Wahidul Kahar kepada Yang Mulia Abu Yusri Wali kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, Wali Agama Aceh Kadi Mufti Malikul Adil Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta dengan keluarga. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, Abuya Haji Mawardi Wali Al-Khalidi beserta dengan keluarga, dan juga Abuya Haji Alaidin Aidarus Abdul Ghani beserta keluarga, Abuya Syekh Haji Abdul Rauf Wali beserta dengan keluarga, dan juga Abu Muda Sukri Wali, pimpinan pesantren Nuri Allah, dan juga Abi Sahal Dastari Wali selaku Ketua Umum Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan para abu-abu, para pimpinan pesantren yang telah berhadir. Tadi kami juga melihat hadir Abun Mahdi Al-Ghani. Alhamdulillah, terima kasih Abun telah berhadir. Ada hadir Abi Munir, juga ada abu-abu yang lain. Mohon maaf kami tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat daripada kami. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Haji Mudzakkir Manaf, Ketua DPR Aceh, atau yang mewakili Bupati Aceh Selatan Bapak Haji Mirwan MS SE M Sos, dan juga hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati Aceh Selatan Bapak Haji Baital Makadis, dan juga Bapak Bupati Aceh Barat Daya atau yang mewakili Bapak Bupati Aceh Singkil, Bapak Bupati Aceh Jaya yang telah berhadir bersama kita, dan juga Bapak Bupati Semilu atau yang mewakili, dan juga anggota DPR RI Bapak Haji Ilmawan Sos MM, dan juga anggota DPRA Bapak Dr. Irfan Musir SAG SE MIKOM, dan juga Bapak Zamzami ST MAP Bapak Doni Rajes, dan juga Ketua DPRK Aceh Selatan dan anggota, Ketua DPRK Nagan Raya dan anggota
Bapak Pimpinan Forkopimda Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Semilu, dan Kota Suku Salam. Dan juga hadir bersama kita Wakil Menteri Agama yang diwakili oleh Ibu Dr. Hajah Aularina Eli Sifa BACCMM. Terima kasih telah berhadir Ibu, dan juga pada para seluruh camat-camat Selabuhan Haji Raya dan seluruh kicik-kicik Selabuhan Haji Raya Istimewa Kicik Labuhan Haji Tengah, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang telah berhadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahidul Kahar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Aceh Selatan dan Bapak Wakil Bupati Aceh Selatan dan seluruh panitia serta hadirin atas dukungan dan bantuannya. Kehadiran Bapak atau Ibu sekalian merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap pembangunan fisik dan mental masa depan serta moral generasi penerus bangsa. Selanjutnya kami juga meminta maaf kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian seandainya ada kekurangan dan ketidaknyamanan tempat dan layanan kami di Pesantren Wahidul Kahar ini. Harapan kami semoga acara ini digagas ini tentunya dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang unggul dan bermanfaat untuk Aceh masa depan, dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya memohon doa dari para alim ulama dan hadirin sekalian agar pondok pesantren ini senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Al-Wahidul Kahar, Jumat 19 Juni 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan mewakili Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Aularina Eli Sifa BACCMM. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi serta keluarga. Yang kami muliakan Abuya Haji Mawardi Wali Al-Khalidi. Yang kami muliakan Abuya Haji Aladin Aidarus Abdul Ghani. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili, Bapak Bupati Aceh Jaya atau yang mewakili, Bapak Bupati Aceh Singkil atau yang mewakili. Yang kami muliakan juga Bapak Bupati Aceh Abdiya Aceh Barat Daya atau yang mewakili, serta Bapak Bupati Aceh Barat yang mewakili.
yang kami hormati Bapak Bupati Simalungun atau yang mewakili, kemudian Wali Kota Subuh Salam, yang kami hormati anggota DPR RI yang berhadir, anggota DPRA yang berhadir, Ibu Ketua DPRK Aceh Selatan, kemudian jajaran Forkapinda Aceh Selatan, atau juga yang mewakili jajaran Forkapinda Kabupaten, para tetangga yang berhadir, serta yang mungkin yang saya banggakan di sini adalah pimpinan pesantren Al-Wahidul Khohari Abi Ali serta seluruh keluarga besar pesantren. Yang kami hormati juga Kakang Kemenak Aceh Selatan dan juga Kakang Kemenak Aceh Barat Daya, seluruh para alim ulama, para abu-abun yang telah berhadir, seluruh para tokoh masyarakat, ketua panitia, seluruh panitia, ibu-ibu sekalian yang luar biasa di sini yang turut berhadir, dan juga serta tamu undangan, para pemuda, dan juga seluruh tokoh ulama ya tadi sudah disebutkan yang ada di Aceh. Dengan rasa syukur dan bangga saya hadir di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Aida Rina Elisifa. Saya lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Wali. Kemudian sama-sama sekolah di UGM di Malaysia. Alhamdulillah berjodoh dengan orang Aceh. Kebetulan dosen di Fakultas Ekonomi, Bapak Mirza Tabrani, yang sekarang diberikan amanah menjadi Rektor Unsia. Hari ini hari pertama bagi saya hadir di sini. Seharusnya Wakil Menteri Agama berhadir di sini dan Romo begitu berkeinginan sekali berhadir di sini. Oleh karena satu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, beliau menitipkan salam hormat kepada para ulama semua dan mohon maaf atas ketidakhadiran beliau dalam acara ini. Insya Allah beliau akan hadir dalam kesempatan yang berbeda. Seyogianya juga kehadiran ini hadir bersama-sama kita dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari. Oleh karena beliau juga mengikuti kegiatan yang bersamaan, maka atas perintah Pak Kamil dan izin Romo Pak Wamen, saya hadir di sini. Mohon maaf para tengku ayahanda sekalian, kebetulan saya di sini gendernya female. Tanpa mengurangi rasa hormat, kehadiran saya dengan rasa bangga dan tulus ini satu hal yang luar biasa. Di sini saya merasakan bahwa sampai ke pelosok daerah di Labuan Haji, ternyata pesantren kita tetap eksis, terutama di Provinsi Aceh. Hari ini adalah suatu momen yang sangat baik dan kami tentunya Kementerian Agama sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini, di mana atas ide dari Pondok Pesantren Wahidul Khohari untuk duduk bersama para ulama, bagaimana kita untuk memikirkan pembangunan fisik dan juga mental untuk masa depan anak bangsa kita sebagai penerus bangsa Aceh khususnya dan juga bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan akan ada satu pemandangan kebersamaan kita untuk sama-sama kita mewujudkan kebersamaan kita membangun Aceh yang lebih baik. Demikian sedikit kata sambutan dari saya. Mohon maaf
atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Mirwan MS, SI Emsos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita tetap masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka silaturahmi ulama, umarat serta tokoh masyarakat. Salawat dan salam tersanjungkan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi selaku wali agama Aceh dan juga beserta keluarga, yang kita muliakan Abuya Haji Mawadi Wali Al-Khalidi beserta keluarga, yang mulia Abuya Haji Alaidin Aidrus Abdul Ghani, yang terhormat mewakili Menteri Agama Dr. Hajah Aida Rina Endi Sipa PS CCMM. Terima kasih Bu telah berhadir. Selamat datang di Aceh Selatan, tepatnya di Labuan Haji. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh Bapak Haji Muzakir Manap atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Bupati Aceh Selatan telah berhadir, Bupati Aceh Jaya, sahabat saya Sopwandi Emsos MAP, Bupati Aceh Singkil atau yang mewakili, Pak Dede dari Padang yang telah berhadir, Abu Sukri Pango, dan juga yang kita muliakan Abu Muda Sukri Wali, dan juga yang mulia Abu Mahdi Tengku Munir Abdi Sahal Lestari Wali, yang terhormat Bupati Aceh Barat Daya atau yang mewakili, Bupati Aceh Barat atau yang mewakili, Bupati Semelu atau yang mewakili, Wali Kota Suku Salam atau mewakili, yang kami banggakan anggota DPR RI
yang berhadir, Bapak Haji Irmawan, dan juga yang kami hormati dan banggakan anggota DPRA yang berhadir, Bapak Dr. Ipar Musir, Bapak Zamzami, dan juga Dinda Doni Rajes, dan juga yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan beserta Wakil Ketua dan anggota, dan yang terhormat jajaran Forkopimda Aceh Selatan atau yang berhadir, yang kami hormati para pimpinan jajaran Forkopimda Kabupaten tetangga yang telah berhadir atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan pesantren Al-Wahidul Qadar, Al-Wahidul Kahar, Abi Yusri Wali, beserta seluruh keluarga besar pesantren, yang terhormat Pamenak Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, dan juga Bapak Camat Selabuhan Haji Raya, Imam Mukim Kecil Selabuhan Haji Raya yang sebutkan satu persatu namanya, dan juga pada seluruh alim ulama, para abun yang telah berhadir pada acara yang mulia ini. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Dan juga seluruh para tokoh masyarakat yang telah berhadir pada hari ini. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang teristimewa Ketua Panitia dan seluruh panitia sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga seluruh rekan-rekan Isakpes dan seluruh para tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan pada hari ini yang bersejarah, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Sungguh satu kemuliaan bagi kami dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian di tempat yang mulia ini. Hari ini di bawah payung keberkahan bumi Serambi Mekah, kita berkumpul bukan sekedar bertatap muka saja. Kita hadir di sini untuk sebuah urusan yang lebih besar, yaitu memadukan hati, menyatukan langkah, dan merajut kembali sebuah ikatan suci yang menjadi fondasi tegaknya peradaban Aceh sejak dulu hingga saat ini, yakni sinergi yang kokoh antara ulama dan umara. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan Aceh di masa lampau bukan semata karena kekuatan militer atau kekayaan alamnya saja, melainkan karena begitu kuatnya hubungan antara ulama, pemegang otoritas moral dan syariat, serta tentunya didukung penuh oleh tokoh masyarakat. Hari ini saat kita berbicara tentang arah pembangunan Aceh ke depan, kita tidak boleh melupakan rumus sejarah tersebut. Oleh karena itu, dari Aceh Selatan kami ingin mengajak seluruh elemen yang hadir untuk menyepakati beberapa hal yang arah yang utama pembangunan kita ke depan melalui sinergi 3 pilar ini. Pertama, pembangunan karakter berbasis integrasi antara syariat dan ilmu pengetahuan. Kita tidak ingin Aceh maju secara fisik, tapi rapuh secara spiritual. Disinilah peran sentral para ulama. Pembangunan mental adalah bagaimana kita menjaga sinergi muda Aceh agar tidak kehilangan identitas keacehannya di tengah gempuran digitalisasi. Kedua, kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah. Aceh kaya akan komoditas alam, dari kopi di Gayo, pala di Aceh Selatan, hingga potensi maritim yang luar biasa di sepanjang pesisir barat selatan.
Hal demikian harus dapat kita optimalkan untuk kemajuan Aceh ke depan. Ketiga, efektivitas penerapan syariat Islam yang inklusif dan substansial. Mari kita jadikan Aceh sebagai benteng moral utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Hadirin yang saya muliakan, melalui forum silaturahmi yang mulia ini, mari kita jauhkan ego sektoral. Mari kita hilangkan sekat-sekat wilayah barat selatan dan termasuk tengah atau pantai timur dan utara. Kita adalah satu. Aceh bermartabat, Aceh yang mulia di bawah payung syariat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menyusun strategi bersama. Sebuah cetak biru, blueprint masa depan Aceh yang komprehensif, di mana ulama adalah pelita dan umara adalah pelaksana. Jika pelita memandu jalan yang sang pelaksana, maka yakinlah negeri ini akan sampai ke tujuan dengan selamat, adil, makmur, dan dipilihal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi negeri yang baidatun taibatun warabun qafur. Saya selaku pimpinan daerah Kabupaten Aceh Selatan, hari ini saya sangat bangga dan memberi apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat, terutama di parlemen, termasuk Kanda Haji Irmawan telah hadir, dan beliau menyampaikan kepada saya tadi, ini luar biasa dengan berkat silaturahmi ini, di mana selama ini kami juga sudah lama kenal, belum tentu bisa ketemu seperti momentum pada hari yang berbahagia. Beliau juga mensupport terkait dengan daerah kita. Beliau juga Dapil Aceh 1 yang kita banggakan, dan alhamdulillah beliau ingin membantu insya Allah jalan 2 jalur untuk di Labuan Haji Raya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah dengan hasil silaturahmi yang kita muliakan ini. Kemudian termasuk dengan Wakil Menteri Ibu Hajah Aida Rina Eli Sifa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, Bu. Inilah daerah kami, Kabupaten Aceh Selatan, masih banyak hal-hal kekurangan yang untuk kami tetap berkolaborasi untuk membangun Aceh Selatan lebih baik, dan juga untuk Aceh ke depan yang juga yang lebih maju ke depannya. Maka dalam sebuah kesempatan ini, saya bersyukur bahwa hasil dari perbincangan dengan Abu Yusuf Bali, bahwa bagaimana kita bisa mengajak seluruh para ulama, tokoh masyarakat, cerdik Pak Adi, dan juga terkait dengan mahasiswa. Jangan melakukan hal-hal praktis. Di dunia globalisasi sekarang ini adalah dunia digitalisasi. Tidak sesuai apa yang dimunculkan dengan kenyataan yang ada. Ini adalah merusak suatu kemajuan daerah. Fokus pekerja dalam suatu pemimpin maupun dari segi legislatif dan lainnya ini hilang. Sudah rusaknya dengan zaman hari ini adalah zaman digitalisasi. Nah, makanya saya selaku kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan yang tidak mampu dengan sendiri membangun daerah ini, saya berharap dukungan para ulama, para tokoh masyarakat, jadi pandai, dan seluruh mahasiswa yang cerdas-cerdas. Mari kita bangun daerah kita ini menuju Aceh Selatan maju dan produktif. Mungkin itu saja yang pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih pada seluruh para tamu undangan yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu kesehatan,
mengabulkan semua harapan kita untuk Aceh yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan, demikian rangkaian pembukaan acara hari ini. Selanjutnya, untuk memandu acara diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Kakanda Joni Rizal SKH. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, jolok kelapa menggunakan galah, buah kelapa hendak diturunkan. Bila kami terdapat salah, mohon kiranya dimaafkan. Saya Rabi Aldi SPSI SDMM pamit undur dari hadapan Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memandu acara diskusi kita pada hari ini. Tadi banyak pantun yang disampaikan, saya juga nggak mau kalah. Nah, tapi nanti setiap saya sampaikan satu kalimat, dijawab cakep. Ya, dijawab apa Bapak Ibu sekalian? Cakep. Jawab apa Bapak Ibu sekalian? Cakep. Agar saya juga semakin cakep. Jai Al-Hasan disengat-ngengat. Cakep. Disengatnya pasti di kaki. Cakep. Agar salam dijawab semangat, kita doakan supaya semuanya mudah rezeki. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara diskusi kita pada hari ini yang mengambil tema merajut kembali semangat pembangunan fisik dan mental. Ini satu tema yang memang mungkin selama ini agak sedikit terpisah ya. Kata-kata ini sedikit terpisah antara fisik dengan mental. Namun hari ini dari diskusi kita harapkan nanti semuanya pembangunan ke depan itu menjadi sinergi antara fisik dengan mental. Pada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di acara kita pada hari ini. Untuk memandu acara pada hari ini, izinkan saya Joni Rizal SKH untuk nanti akan memanggilkan satu persatu siapa yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Untuk pemateri pertama, kita akan memanggilkan Bapak Irmawan. Ya, Bapak Irmawan adalah salah seorang anggota DPR RI, sudah 2 periode Pak ya? 3 periode di DPR RI dan sebelumnya ada di DPRA Pak ya. Beliau adalah putra Gayo Lues, artinya beliau adalah perwakilan wilayah dari Tengah Tenggara. Kepada Bapak Irmawan, kami silakan tampil ke depan. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, kami panggilkan Bapak Dr. Irfan Nusir, SAG SE MIKOM. Beliau adalah putra Labuhan Haji asli, sudah 2 periode di DPRA, sekarang juga menjabat sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, kami panggilkan Bapak Zamzami. Bapak Zamzami juga adalah anggota DPRA dari Dapil 9, berasal dari Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Sebelumnya beliau adalah anggota DPRK 2 periode untuk DPRK Aceh Selatan dan terpilih sebagai anggota DPRA untuk periode 2024 sampai 2029. Selanjutnya kita panggilkan pemateri keempat,
Bapak Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan, dengan latar belakang sebelumnya adalah sebagai pengusaha sukses di Jakarta, dan saat ini dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dan terakhir, selanjutnya kami panggilkan untuk pemateri ke-5, Bapak Safwandi, Bupati Aceh Jaya. Beliau sebelumnya adalah anggota DPRK 3 periode di Kabupaten Aceh Jaya dan hari ini adalah sebagai Kepala Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Nah, ini yang terlihat di hadapan kita Bapak Ibu sekalian adalah kebanyakan dari politisi. Nah, politisi ini kan banyak mengatur di pemerintahan, terutama di anggaran ya. Ibu Ketua DPRK senyum-senyum saja. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit masalah pembangunan fisik dan mental. Nah, supaya tidak ketinggalan, kita panggilkan Abu Syukri Daud dari Banda Aceh, adalah pimpinan Pondok Pesantren Audatul Hikmah di Pango. Selanjutnya, kami minta kesediaan Abu Syukri Wali untuk juga sebagai pemateri. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nur Yaqbah di Labuan Haji Barat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya juga ikut duduk. Para pemateri kita pada hari ini akan membahas mengenai perjalanan panjang pembangunan Aceh, dimulai dari, mungkin kita kembali flashback ke belakang. Setelah pasca kehancuran dilanda tsunami, Aceh terus membangun fisik secara jor-joran, dan seperti saat ini kita rasakan pembangunan itu terus. Dan tiba-tiba baru-baru ini kita kembali diguncang oleh bencana, dan itu memporak-porandakan sebagian wilayah Aceh. Selanjutnya, sekarang sedang gencar dilaksanakan pembangunan rehabilitasi, dan apakah dalam proses rehabilitasi tersebut pembangunan ini menyentuh sendi-sendi mental di kehidupan kita bermasyarakat. Untuk lebih jelas dan lebih terarahnya apa yang akan kita diskusikan, sebelumnya kita akan dengarkan dulu dari Bapak Irmawan penyampaian materi yang berkenaan dengan evaluasi dari setiap pembangunan apa yang sudah pernah kita lakukan dari perspektif legislatif. Kepada Bapak Irmawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan, sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan kegiatan yang sesungguhnya sangat mulia. Selanjutnya, selawat beriring salam tentu bersama-sama pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin kami tidak lagi mengulang ucapan terhormat seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi, karena itu akan memakan waktu yang panjang. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum saya melanjutkan diskusi kita ini, pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, Abu,
saya ditelepon sama Abu untuk mengabarkan akan ada kegiatan di tempat ini pada hari ini. Dan beliau meminta kesediaan saya untuk hadir. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan kemarin saya baru pulang dari Penang. Karena ya ada sesuatu yang harus saya bereskan karena kondisi kurang sehat. Sebenarnya kemarin saya mau tidak hadir, Abu. Jadi karena kondisi baru pulang dari Penang dalam keadaan belum fit, jadi saya pancing. Abu, tolong kirim nomor rekening untuk membantu membeli aqua, saya bilang sama Abu. Kemudian Abu menjawab, kami tidak butuh, yang kami butuhkan doa dan kehadiran Pak Irmawan, kata beliau. Maka sehingga tidak ada pilihan saya harus hadir ke tempat ini, dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya kami juga akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Bupati sebagai tuan rumah yang memfasilitasi, kemudian kepada Abuya juga yang telah kerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Luar biasa menurut saya. Masih ada kita terpikir yang seharusnya ini tugas-tugas saya ini, Abu. Saya yang harus melaksanakan ini. Pak Bupati Aceh Selatan luar biasa. Meskipun dia Bupati Aceh Selatan, tapi visi misinya dia tidak hanya memikirkan bagaimana Aceh Selatan ke depan, tapi justru bersama Abu, bersama kita-kita semua, bersama tokoh-tokoh, justru beliau ini memikirkan bagaimana Aceh ke depan. Ini sangat luar biasa. Dan tidak semua bupati berpikir seperti apa yang dicetuskan oleh beliau ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum saya lupa, karena kebetulan saya sudah 3 periode, Pak, ditugasi oleh masyarakat Aceh, termasuk masyarakat Aceh Selatan. Ini saya buka nih Pak Bupati. Saya terpilih itu berkat doa dan dukungan masyarakat Aceh Selatan, Pak. Paling tidak ada 13.000 kemarin suara saya, sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Tentu tanpa dukungan masyarakat Aceh Selatan, saya tidak akan pernah mimpi menjadi anggota DPR. Jadi oleh karena itu, saya pikir sebagai tanggung jawab moral, saya berkewajiban untuk ikut berpartisipasi, tidak hanya membangun Aceh, tetapi membangun Aceh Selatan juga saya harus ikut. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selama ini mohon maaf Pak Bupati, banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya terkait dengan Aceh Selatan. Dan ke depan juga kita akan melakukan hal-hal yang positif, terutama terkait dengan infrastruktur. Selama ini banyak rumah-rumah masyarakat Pak Bupati, termasuk di Aceh Selatan, yang statusnya tidak layak huni, Pak. Terakhir data yang saya minta dari tim saya, dari tahun 2020 sampai hari ini sudah hampir sekitar 1.000 lebih rumah masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang statusnya sudah kita rubah dari tidak layak huni menjadi layak huni. Dan alhamdulillah sekarang pun sedang berproses sebanyak 150. Kalau saya tidak salah Pak Bupati, nanti beberapa waktu ke depan nanti saya berharap kepada Pak Bupati juga akan ikut menyerahkan buku tabungan kepada penerima rumah bantuan ini. Dan ini menjadi komitmen saya, Pak. Suatu saat nanti tidak boleh lagi satupun masyarakat Aceh dan khususnya Aceh Selatan ini yang duduk di rumah yang tidak layak huni. Ini adalah menjadi visi misi kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu berbahagia, di Barat Selatan terkait dengan infrastruktur, ada jalan 2 jalur, ada normalisasi sungai, ada penguatan tebing, termasuk 2 jalur yang di Alur Dili, itu juga aspirasi kita. Kemudian 2 jalur yang di Belang Pidi itu juga. Dan hari ini baru ada cerita terkait dengan pembangunan jalan 2 jalur Labuan Haji. Sebelumnya belum pernah muncul nih Pak. Maka hari ini kita deklarasikan untuk memulai perjuangan untuk pembangunan jalan 2 jalur di Kecamatan Labuan Haji Raya ini. Insya Allah dengan dukungan Pak Bupati, dengan dukungan masyarakat, dengan Abu di sini, insya Allah ini kita akan terus berjuang. Saya berkeyakinan ini akan dapat kita realisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini.
Kemudian Bapak Ibu hadirin berbahagia, terkait dengan Aceh secara menyeluruh, kalau kita refleksi ini kita kan harus mengkaji ulang ke belakang. Jadi konsekuensi refleksi ini ada hal yang harus kita salahkan, kemudian ada hal yang harus kita apresiasi. Tapi menurut saya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, Aceh ini dulu pun sudah pernah jaya. Dan kita membangun Aceh hari ini sebenarnya bukan dari titik nol ya kita. Dulu dengan segala keterbatasan, Aceh sudah pernah jaya. Nah, tapi hari ini kita mundur karena mungkin terjadi bencana, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka hari ini kita mulai kembali untuk membangun Aceh. Menurut saya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, banyak hal-hal yang harus kita benahi ke depan. Pertama misalnya, terkait dengan pengelolaan dana usus, ini yang jadi problem sebenarnya, Pak. Saya di awal-awal usus dulu, saya kepingin, karena waktu itu saya masih di PRA, saya ingin memberikan saran kepada pemerintah Aceh pada saat itu, bagaimana dana usus ini harus paling tidak 50% harus kita alokasikan untuk kegiatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah. Sehingga kita tidak tergantung selalu kepada transfer pusat. Hari ini Aceh yang jadi persoalan Bapak Ibu adalah terkait dengan fiskal. Ketika usus ini mau diberhentikan, belum pun diberhentikan kita sudah mulai kalang kabut. Saya tidak bisa bayangkan kalau dari awalnya usus ada, kemudian dana ini sebagian besar kita gunakan untuk menciptakan sumber potensi asli daerah. Saya pikir hari ini kita tidak tergantung lagi dengan dana transfer daerah. Tentu hari ini sudah saatnya kita berpikir sampai kapan kita harus tergantung kepada transfer pusat. Sementara kita pahami negeri kita ini sumber daya alamnya luar biasa. Semua bisa dijual, semua bisa dijadikan uang. Dan apa yang kita miliki di sini dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Apa yang tidak bisa dilakukan di kabupaten, di provinsi lain dapat dilakukan di daerah kita ini. Jadi kalau hari ini Provinsi Aceh tidak maju-maju, masyarakatnya tidak sejahtera, kita tidak boleh menyalahkan orang lain sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Wewenang dengan kekhususan Aceh yang tidak bisa dilakukan di Sumatera Utara, kita bisa lakukan di Aceh. Potensi sumber daya alam yang tidak ada di daerah lain, semua ada di Aceh. Tapi karena keterbatasan sumber daya manusia kita, sehingga potensi sumber daya alam ini tidak dapat kita maksimalkan, sehingga keberadaan kita tidak bisa maju seperti daerah-daerah lain. Kemudian Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya pikir agenda kita hari ini yang kita pahami bahwa ulama dan umara itu memang harus kerjasama. Tanpa sebagus apapun kita pemerintah membangun ini, kalau akhlak masyarakat kita tidak kita benahi, pasti pembangunan fisik yang sudah kita bangun pun akan hancur dengan sendirinya. Maka oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita belajar dari peristiwa-peristiwa kegagalan-kegagalan masa lalu untuk menata masa depan Aceh ke depan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, dengan sinergi kita antara pemerintah, dengan ulama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan baik, yang akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, membangun Aceh ini tidak boleh sepotong-sepotong, Pak. Harus kita bangun secara menyeluruh. Tidak mungkin Aceh Selatan bisa maju kalau Aceh Barat Daya tidak maju. Tidak mungkin Aceh Barat Daya bisa maju kalau Gaya Luwes tidak bisa maju. Maka oleh karena itu, konektivitas antara kabupaten dengan kabupaten, antara Gaya Luwes dengan Abdia misalnya, kemudian antara Aceh Selatan, Belu Sumbang Singkil, itu harus kita perkuat. Sehingga Aceh ini bisa sama-sama untuk bergerak maju. Tanpa dukungan daripada ulama, dari tokoh masyarakat, saya pikir apapun yang kita inginkan tidak dapat terwujud. Bapak Ibu hadirin berbahagia, karena pada kesempatan ini banyak yang menjadi pembicara, sebenarnya saya ada siapkan makalah ini. Tapi saya pikir kalau saya bacakan makalah ini mungkin terlalu panjang, terlalu memakan waktu, sehingga nanti tidak punya kesempatan kepada teman-teman yang lain. Intinya Bapak Ibu hadirin berbahagia,
kami berkomitmen selaku anggota DPR RI khususnya untuk masyarakat Aceh Selatan dan masyarakat Aceh akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur. Karena sampai hari ini kami ditugasi yaitu di Komisi 5 yang bermitra dengan Kementerian PUPR. Mungkin hanya ini dulu sementara dari kami. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada para peserta untuk bertanya kepada kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irmawan yang sudah, ini sebenarnya lebih banyak kepada perencanaan ke depan ya. Salah satunya ada untungnya sedikit ini, acara dibuat di Labuan Haji, ternyata Labuan Haji dapat manfaat yang sudah diberikan, nanti ke depan mudah-mudahan sukses Pak. Bapak Ibu sekalian, dari pemateri juga kami mohon nanti untuk waktunya dipersingkat, mengingat ini nanti ada sesi tanya jawab. Setelah kita selesai paparan, nanti akan ada tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, audiens diperkenankan nanti untuk bertanya kepada siapapun dari para narasumber kita yang ada di depan. Nah, selanjutnya ini pembangunan di Aceh ini kita nggak tahu. Sering dikatakan pesisir barat selatan itu sering tertinggal. Begitu juga mungkin saudara-saudara kita di tengah tenggara. Nah, apakah kue pembangunan yang ada di Aceh ini merata atau tidak? Ini kan yang lebih tahu bapak-bapak kita di DPRA ini. Nah, untuk selanjutnya kepada Bapak Irfan Usir dan Bapak Azam Zami nanti secara berurutan menyampaikan materi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Kepada Bapak Irfan Usir, nanti Bapak Azam Zami kami silakan. Saya mau izin Pak ya, Gus Irmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi ala umurnya wa dinu ma'alani wa sahabi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya hanya mengucapkan penghormatan saja kepada yang mulia, orang tua kita, guru kita, ulama kita, wali negara, Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi dan Abuya Jamal. Walaupun tidak berhadir, kita doakan agar beliau-beliau selalu sehat walafiat dan bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia. Saya langsung saja, ini Bang Irmawan ya, saya mungkin menyambung apa yang beliau sampaikan. Kalau kita bicara refleksi dan reorientasi secara bahasa mungkin maknanya sama. Jadi meninjau ulang, kemudian merubah arah. Kira-kira apa yang sudah terjadi selama ini sudah tepat sasaran atau belum? Opsus kita, Gus Irmawan ini tentu pernah 2 periode di DPR Aceh, lanjut ke DPR RI. Opsus kita dari 2008 sampai 2026 itu ada di angka 112 triliun lebih kurang. Saya ulangi, 112 triliun lebih kurang. Mulai dari 2023 sampai dengan hari ini, angkanya hanya tinggal 1% dari awal angka 2%. Kalau dulu uang transfer Otsus itu masuk kemari mencapai 22,8 triliun. Nanti kalau salah boleh dikoreksi per tahun. Hari ini sudah di angka 10,6 triliun. Jadi hilangnya sangat banyak. Dan hari ini teman-teman bupati-bupati se-Aceh, kemudian beberapa orang anggota DPRA, nah kemudian juga anggota DPR RI dari Aceh sekarang lagi melobi pemerintah pusat agar anggaran
2% atau 2,5% itu bisa kembali ke Aceh mulai tahun 2027. Makanya saya apresiasi terhadap Bang Irmawan. Beliau menyempatkan diri kemari. Bolehlah kita beri apresiasi yang meriah untuk beliau. Ini bukti kepedulian terhadap Aceh. Nah, jadi tapi tadi saya melihat seharusnya harus ada hadir di sini Bupati Aceh Barat sama Bupati Abdia. Kalau Aceh Selatan memang sudah di sini. Saya lihat dua orang ini punya visi dalam memajukan daerahnya. Tapi tadi saya lihat dua orang ini nggak ada. Tapi nggak ada masalah. Nah, ironisnya kembali saya sampaikan, 112 triliun uang sudah dikucurkan untuk Aceh, tapi kita masih menjadi penyumbang terbesar nomor 1 se-Sumatera, paling miskin di Sumatera. Dan nomor 8 secara nasional. Mungkin pun tahun ini karena anggaran kita 10,6 triliun, kita bisa berubah menjadi peringkat 7 atau peringkat 6. Coba. Ketergantungan yang disampaikan oleh Gus Irmawan tadi itu hampir mencapai 85% ketergantungan kita terhadap dana otsus itu. Coba bayangkan. Jadi makanya kadang-kadang, nah yang lebih lucunya lagi, ketika proyek-proyek pemerintah terlambat, saya ulangi, proyek-proyek pemerintah terlambat, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, ekonomi Aceh ikut melemah. Ibu-ibu banyak yang jual emas ke pasar, karena nggak ada pekerjaan sebagainya. Pasar-pasar sunyi, pasar-pasar sepi, karena proyek-proyek pemerintah belum keluar kontrak. Inilah ketergantungan kita. Lalu kelemahannya di mana? 50% yang disampaikan Pak Irmawan tadi, untuk lapangan kerja, ternyata sama sekali tidak berjalan di Aceh. Makanya kadang-kadang Bang Ir, saya selalu menyampaikan, kita mau bicara Blok Andaman, kita mau bicara sumur-sumur bor, sumur-sumur gas di wilayah timur. Tapi kita tidak pernah mendatangkan manfaat. Aceh Utara itu, Lok Semawe itu, pernah digelar dengan daerah petrodolar. Dulu tahun-tahun waktu kami masih kecil yang umur 50-51 ini, kadang-kadang dulu belanja-belanja di pasar Lok Semawe itu ada yang menggunakan dolar. Dulu. Tapi sekarang penyumbang termiskin di Aceh itu juga berasal dari Aceh Utara, Lok Semawe. Coba bayangkan. Nah ini sengaja saya refleksi. Nah biar kita melawan lupa dulu. Jadi begitulah Aceh. Coba bayangkan, saya ulangi 112 triliun. Salahnya di mana? Ini yang menjadi catatan kita pada hari ini. Tapi tadi saya mau mengutip satu yang disampaikan Pak Bupati, menarik saya lihat. Jadi ini harus saya review nih Pak Bupati ya. Nanti jangan terlalu panjang saya bicara anggaran. Nah, kita kuat secara fisik, tapi miskin spiritual. Ini menarik nih. Kadang-kadang kita terlalu memperkuat fisik, tapi spiritual kita kurang. Nah, berdasarkan hasil survei para peneliti UIN tahun 2025, remaja-remaja kita ternyata presentasi yang masih kurang secara etika sangat tinggi. Nah, kalau kita kombinasikan dua ilustrasi tadi, secara fisik kita miskin, pembangunan kurang, tetapi secara mental kita juga masih tinggal. Nah, kembali saya ulangi ke persoalan anggaran ini. Ada satu, Bang Irmawan, kekurangan kita, bahwa pemerintah daerah, terutama provinsi, tidak menjalankan program atau merealisasikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan sesuai dengan keinginan pemerintah. Ini yang paling berat. Di sini kan ada Ketua DPRK Aceh Selatan, Ketua DPRK, ada beberapa orang anggota DPRK. Kami anggota DPRA berapa orang? Saya, Kakak Zanzami dan Gus Doni. Coba ke depan kita, program ini kita buat jangan berdasarkan keinginan.
Nah, seminggu yang lalu saya diskusi dengan Adi Junaidi di Banda Aceh atas nama staf Kepala Badan Daya. Coba bayangkan, ada ratusan miliar anggaran yang digelontarkan untuk daya-daya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan daya tersebut. Ada ribuan kitab, bahkan mungkin jutaan kitab yang sampai hari ini belum dibaca oleh santri. Coba bayangkan, ada saja satu daerah 10 miliar, bayangkan ada 23 kabupaten kota, ada 230 miliar uang tidak tepat sasaran. Inilah yang terjadi di Aceh. Pak Jan maju udah, kapan maju kita? Belum lagi yang lain-lain. Oh, azan. Skor ya, azan. Jadi kita lanjut, nanti kita sholatnya di sini. Nah, kemudian saran saya Abu Yusri Wali, nah kegiatan kadang-kadang kita begini, habis kita buat acara bulan ini, nanti kita buat sekali lagi 2 tahun ke depan. Jadi yang hari ini sudah lupa, sementara yang baru nanti kita buat yang baru lagi. Nah, saran saya Abu, karena ini adalah agenda luar biasa, kalau bisa dibuat berkala, entah per 6 bulan, atau setahun 2 kali, atau 5 bulan, nah, jadi lebih menarik. Jadi sehingga perlu menghadirkan bupati-bupati si Aceh, dan juga ya pimpinan-pimpinan yang lain. Ya, kalau saya berpikir memang ini acaranya memang luar biasa. Biarlah acara-acara begini digagas oleh para ulama. Saya kira memang nilainya lebih besar. Nah, kalau kami tadi seperti Bang Irwan sampaikan, ya mungkin ya saya kira sudah biasa aja ya Bang ya. Kadang-kadang kita bahas yang mudah-mudah begini. Nah, kembali ke persoalan tadi. Di sini kebetulan ada hadir Bupati Aceh Jaya. Kemudian tentu Bupati tuan rumah yang mensupport luar biasa acara ini. Coba ke depan, program-program yang kita buat, yang kita susun, jangan berdasarkan kebutuhan kita, tapi mesti dari bottom up. Coba, kalau tadi skemanya ada 50% anggaran ini,
Coba betul-betul 50% itu kita porsikan untuk pembangunan untuk lapangan pekerjaan. Jadi sehingga kebergantungan kita terhadap anggaran-anggaran pemerintah itu per tahun bisa berkurang. Nah, tapi kalau sekiranya ya kita, kalau bahasa Indonesianya ya suka-suka saya gitu, membuat program tanpa perencanaan. Nah, hari ini juga ya kita anggap saja, misalkan kami di DPRA, saya sudah tahun ke-6 di Badan Anggaran. Kadang-kadang memang harus saya akui, program-program yang dibuat oleh pemerintah itu bukan berdasarkan keinginan masyarakat bawah atau dalam istilah bottom up tadi, tapi top down. Kami melakukan kunjungan-kunjungan sesuai dengan komisi masing-masing. Banyak sekali kadang-kadang yang sudah dibelanjakan oleh pemerintah itu ada yang belum terpakai, atau mungkin gedungnya juga tidak dimanfaatkan. Nah, inilah salah satu faktor yang membuat kenapa anggaran kita dari 2008 sampai dengan 2026 mencapai 115 triliun itu tidak pernah tepat sasaran. Nah, begini, ganti sopir, ganti arah, ganti kernet, ganti arah. Ini saja yang terjadi di Aceh. Nah, akhirnya hari ini kan kita sibuk lagi nih. Nah, malah sekarang ada orang menyampaikan, kalaulah sekiranya pemerintah pusat kembali memberikan kita anggaran 2% atau 2,5% yang nilainya 20 triliun per tahun, nah ini coba. Nah, ini kan kemarin setelah bencana, saya lihat Mendagri rutin ke Aceh, memberikan atensi terhadap penggunaan dana T824 miliar, kemudian juga ada dana-dana lain. Nah, ini kenapa Menteri dari Jakarta terus-terusan turun kemari? Agar dana yang digelontorkan untuk Aceh betul-betul tepat sasaran. Nah, makanya kalau kita mau merefleksi, mereorientasi kembali apa-apa yang sudah pencapaian kita yang sudah lalu, ini tergantung di tangan Bapak Bupati ini, Bupati Aceh Jaya yang ada di sini, Bupati Aceh Selatan yang ada di sini. Nah, ini belum terlambat. Apalagi ini baru berjalan 1 tahun 8 bulan. Masih punya banyak waktu. Di sini ada Ketua DPRK untuk Aceh Selatan, ada wakil-wakilnya juga. Coba. Nah, mari kita yaktibar, kita betul-betul membahas anggaran ini agar betul-betul 5 tahun ke depan tepat sasaran. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Irman Nusir. Tadi katanya 5 menit, ternyata 15 menit. Politisi kalau dikasih mic, waduh, kacau. Kemudian selanjutnya silakan Adinda Zamzami menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Irman Nusir dan Bapak Irmawan. Mungkin materi selanjutnya. Waktu tidak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah sama-sama dapat berkumpul di perkarangan pesantren Wahidul Kahar yang sangat kita muliakan. Kata-kata penghormatan yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Jaya, Bapak Bupati Aceh Selatan, Kanda Irmawan, anggota DPR RI, Abu Muda, Abu Syukri Pango, Kanda Irman Nusir, dan Kanda Duli Erijal, selaku pembawa acara pada sore yang berbahagia ini, Pak Sekda, dan juga pimpinan Dayah Al-Wahidul Kahar, Abu Yusri Wadi, beserta seluruh jajaran, ya Umi, dan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Kanda Joni atas kesempatan telah diberikan kepada kami melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kanda Irmawan juga Kanda Irfan Nusir tadi. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga S1-nya sarjana teknik, kami melihat pembangunan di Aceh ini terkendala yang pertama sekali yaitu gagalnya perencanaan, sehingga banyak dana-dana otsus baik itu APBA, APBK tidak tepat sasaran. Salah satu contoh di Kabupaten Aceh Selatan, kita juga bisa melihat misalnya pembangunan ODTW Panjupian di Bupati Aceh Selatan,
Padahal anggarannya sudah puluhan miliar, mungkin Bang Dipa Samudra selaku sekda sekarang juga tahu. Juga di Kampung Air Pinang, Gelombang 7, itu juga udah puluhan miliar. Tapi jangankan untuk memberikan manfaat ataupun pendapatan asli daerah, bangunannya sudah roboh duluan, belum difungsikan. Ini sungguh disayangkan, sehingga dana otsus yang selama ini kita rasakan hampir 20 tahun, sudah 20 tahun lebih, tidak bisa memberikan output ataupun income untuk kemajuan khususnya Kabupaten Aceh Selatan yang sangat kita cintai. Juga banyak lagi seperti Pasar Impres, itu mungkin pembangunan di masa Bapak Hati sama Indra almarhum, itu juga tidak difungsikan, sehingga sangat disayangkan. Anggaran juga puluhan miliar, sehingga bangunan tersebut sudah mulai runtuh dan tidak menghasilkan pendapatan dan lain sebagainya. Juga Poltas nih Pak Bupati, Poltas yang dibangun oleh almarhum juga Bupati Aceh Selatan yang ada di gunung dekat Polsek Samadua, itu juga tidak bisa dimanfaatkan, cuman tiang dan struktur saja, tapi tidak bisa dituntaskan. Karena kenapa? Itu semua penyebabnya adalah gagal di perencanaan. Dan juga stay yang kemarin pondasi sudah dibangun di Samadua, akan tetapi sekarang sudah pula dibangun ke Pasir Raja. Harapan kami kepada Bapak Bupati Aceh Selatan yang sampai pembangunannya dilanjut pula ke Labonati, Pak. Yang sampai seperti itu, karena apa? Sungguh disayangkan pembangunan tersebut tidak bisa berkelanjutan karena asyik pindah-pindah lokasi. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita duduk khususnya di wilayah Barat Selatan, yang pertama kami juga selaku anggota DPR Aceh mendorong terowongan Gerute ataupun jalan spiral yang di masa yang akan datang, tapi karena bencana Pak Bupati, sehingga sampai detik ini belum ada tanda-tanda. Ini kita minta juga kepada Kanda Irmawan selaku anggota DPR RI, yaitu Komisi 5, bahwasanya untuk mengelunturkan DID-nya loh. Karena tanpa DID maka bangunan tersebut tidak akan tuntas, apalagi harapan kami Gunung Gerute itu sungguh sangat sempit, Bang. Sehingga ketika kita pulang ke wilayah Barsela, mungkin kalau ada mobil trado yang membawa ekskavator itu mungkin bisa 1 jam 2 jam kita di pegunungan, itu sangat merugikan khususnya wilayah kita yaitu selatan dan juga tenggara juga Gailus. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, semenjak dana otsus juga banyak jalan yang belum tuntas. Salah satu contoh jalan Kuala Baru Singkil, itu juga memerlukan 2 jembatan untuk akses dari Singkil ke Bulusuma. Ketika jalan ini nantinya tembus, dan tahun kemarin mungkin ada dianggarkan lebih kurang 18 miliar dan sudah dikerjakan, tapi sungguh disayangkan juga karena kontraktor tidak bertanggung jawab sehingga pembangunannya dipangkas di angka 8 miliar, sehingga 10 miliar ataupun 9 miliar terbuang sia-sia, padahal kita sudah memperjuangkan di DPR Aceh bersama rekan-rekan yang ada di wilayah Dapil 9 ini. Juga pembangunan jalan runding Aceh Selatan, itu juga saya pernah bersuara di DPR Aceh bahwasanya kita menginginkan jalan tersebut. Tujuannya apa? Abang-abang kita yang mengemudi kendaraan tidak lagi melewati Singgersing, karena gunung tersebut sangat tanjakannya tinggi sehingga banyak korban jiwa ataupun banyak kecelakaan yang terjadi di Gunung Tengku ataupun di Gunung Singgersing. Maka harapan kita semoga ini juga sama-sama kita tuntaskan. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati ataupun pengendara bisa lebih aman dan tenang dalam mengendarai ketika muatannya berat dan lain sebagainya. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kami berada di DPR Aceh, kami juga terus mendorong hadirnya rumah sakit regional yang ada di wilayah Barsela, yaitu di Aceh Barat dan juga Kabupaten Aceh Selatan. Di situ kami melihat, karena alhamdulillah mungkin tahun kemarin kami dipercayakan sebagai tim pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, kami melihat pembangunan yang ada di Aceh Barat, yaitu Rumah Sakit Regional Aceh Barat, itu juga perencanaan, kami melihat perencanaannya juga gagal itu. Rumah sakit belum difungsikan, tapi CCTV udah ada duluan, kan lucu nih. Sehingga apa? Ke depan ketika nggak ada yang jaga, CCTV hilang, AC hilang, akhirnya kan jalan di tempat terus kita. Anggaran yang kita kucurkan selalu tidak bisa memberi manfaat sampai tuntas. Maka seharusnya kan disiapkan dulu strukturnya. Baru finishing akhir perlu AC, CCTV dan lain sebagainya. Tapi kalau kabel nggak masalah karena include di dalam struktur. Maka perencanaan khususnya pembangunan yang ada di wilayah Barsela ini semua gagal di perencanaan. Baik itu juga breakwater. Kita melihat ada bangunan batu gajah di tengah sungai.
Seharusnya bangunan itu untuk mengamankan tebing, Bang. Tapi di Pulau Paya, kalau nggak salah kami di Klut Utara, itu batu gajahnya berada di tengah sungai. Di Kampung Paya kalau nggak salah kami. Itu juga kan sungguh disayangkan, anggaran besar, puluhan miliar, tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terjadi abrasi ataupun masyarakat yang duduk di daerah aliran sungai Klut Raya. Dan juga yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini kebetulan ada Bang Irmawan, ada Pak Bupati Aceh Selatan, Wali Kota Susala mungkin nggak berhadir, Pak Oyon juga tidak berhadir, Aceh Tenggara tidak berhadir. Ini Bang, kami sangat memohon juga nih. Mungkin tingkatan lebih tinggi Abang daripada kami, karena kami di DPR Aceh. Kami menginginkan agar banjir Trumon, banjir Subulu Salam, dan banjir Singkil ini bisa dituntaskan dalam 5 tahun ke depan ini semasa pemerintahan Muallim D4. Mohon bantuan dari Abang selaku anggota DPR RI. Karena kenapa? Ketika ini kita tidak bersatu, jangan mimpi kita bisa menyelesaikan banjir Trumon Raya. Kalau ada pun Pak Bupati kemarin mungkin berkampanye akan menyelesaikan banjir, jangan mimpi kalau kita tidak bersatu, Bang. Kenapa? Ini saling keterkaitan dari Gung Gaya Luwes, Aceh Tenggara, Subulu Salam, ketika air melimpah turun ke Aceh Selatan, turun ke Singkil, sehingga dampaknya ke semuanya. Maka harapan kami di sini, kami juga sudah pernah berbicara dengan Gubernur Aceh, apakah kita masukkan investasi misalnya tenaga pembangkit listrik, tenaga air misalnya. Jadi airnya juga bisa memberi manfaat untuk peluang-peluang kerja di masa depan Aceh di masa akan datang. Itu salah satu contoh. Ataupun kita buat bendungan dan lain sebagainya. Ini sungguh disayangkan, Bang. Saya juga pernah duduk di Trumon. Dari saya umur 8 bulan sampai hari ini banjir tersebut masih dirasakan oleh masyarakat Trumon Raya. Semua bupati, hampir berapa bupati semenjak saya tahu politik, tidak ada satupun bupati yang mampu menuntaskan banjir Trumon, banjir kota Subulu Salam, dan juga banjir Kabupaten Aceh Singkil. Ini menjadi PR kita bersama. Makanya saya berterima kasih kepada Abu Yusri, bahwasanya kita adakan begini biar kita bisa berdiskusi. Tujuannya apa? Ketika ada pembangunan yang tidak mampu kita pikirkan secara pikiran kita sendiri, kita gabungkan kekuatan, baik itu bupati, DPRA, DPR RI, DPRK, supaya hal-hal yang tidak mungkin tersebut bisa kita tuntaskan di masa pemerintahan Muallim D4 ini selaku Gubernur Aceh dan juga Wakil Gubernur Aceh. Mungkin itu harapan kami. Dan juga kami di Komisi 7 DPR Aceh mendorong Dayah juga ini. Karena selama ini kami melihat tengku-tengku Dayah, pimpinan-pimpinan Dayah, semua meminta anggaran fisik, tapi tidak pernah memikirkan kemandirian Dayah. Sehingga ketika kami undang rapat, yang ada mengeluh, gaji tengku semebut hana, tok per-per sebenarnya. Bahkan tidak ada bagi rame-rame bilang. Karena apa? Karena uang tersebut kita taruh di pembangunan yang mungkin tidak bermanfaat, ataupun pesantren karena dekat dengan api, padahal pesantrennya tidak ada murid. Ketika turun tim verifikasi dihadirkan seakan banyak murid, sehingga bangunan tersebut sia-sia. Maka kami mendorong adanya kemandirian Dayah, misalnya Al-Wahidul Kahar punya tanah di dekat laut. Kita dorong Dayah ini untuk membuat udang Paname misalnya. Tujuannya apa? Supaya Dayah ini ketika kita bantu 2 miliar, 3 miliar, mandiri, tidak lagi ketergantungan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Dan juga di wilayah Trumon, di wilayah Singkil, kita mendorong mereka juga punya sawit. Kita anggarkan uang pemerintah untuk menanam sawit ataupun membeli sawit yang sudah jadi. Kita cari regulasi di provinsi. Tujuannya apa? Supaya pesantren-pesantren ataupun daya-daya ini betul-betul mandiri dan juga tidak lagi ketergantungan, bahkan bisa menghasilkan pendapatan asli Aceh ataupun pendapatan asli kabupaten kota di masa-masa yang datang. Inilah tugas kita selaku baik legislatif ataupun eksekutif yang ada pada sore yang berbahagia ini. Dan yang terakhir dari kami, harapan kami, kita mulai dari wilayah Barsela, juga Aceh Tenggara, Gaya Luwes dan sebagainya. Harapan kita semoga ke depan ini kita juga tidak dianaktirikan oleh pemerintahan Aceh. Karena selama ini mungkin tahun ini juga alhamdulillah Bang, di Aceh Selatan banyak pembangunan, baik itu pemasangan breakwater, pengerukan kolam pelabuhan dan lain sebagainya, ada beberapa titik. Kalau tahun kemarin di Aceh Jaya Bang, ada beberapa juga termasuk normalisasi Krungpanga, juga pengaman tebing di Kuala Buso, Lano dan lain sebagainya. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena apa? Muallim D4 mungkin di wilayah Barsela ini menang semua.
Tidak ada satu kabupaten kota pun, baik itu wilayah Barsela ataupun Aceh Tenggara Gaya Luas, yang mualim kalah. Ini juga bisa kita jual supaya apa? Supaya tujuan kita yaitu pembangunan kabupaten ataupun kabupaten kota yang ada di wilayah Barsela dan Aceh Tengah Tenggara bisa lebih tuntas dan lebih maju di masa-masa yang datang. Mungkin ini saja penyampaian kami terkait pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti kita berikan kesempatan kepada Kanda Joni selaku moderator pada sore yang berbahagia. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Adinda Zamzami. Terima kasih kepada Adinda Zamzami yang sudah memaparkan panjang lebar tentang apa-apa saja yang sudah terjadi selama ini di Aceh dan harapan kita ke depan. Mudah-mudahan nanti, ini banyak yang WA saya ini, tolong ada sesi tanya jawab. Insya Allah ada tanya jawab. Kita sabar sedikit karena pemateri kita ada beberapa orang. Kita minta waktunya untuk dipersingkat, bapak-bapak narasumber. Tadi rata-rata kita minta 5 menit, jadinya 15 menit. Kalau bisa lebih-lebihnya itu sampai 7 menit saja. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Bupati Aceh Selatan untuk menyampaikan paparan mengenai pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Apakah selama ini plotting anggaran yang ada di provinsi itu sampai ke Aceh Selatan, nanti juga Aceh Jaya dan bupati-bupati yang lain, apakah kira-kira selama ini ada pemerataan? Kita tidak tahu nih sumber merata itu di segi apa yang kita lihat. Apakah semua kalau dibangun jembatan, semua dibangun jembatan? Ya, ini kita belum tahu seperti apa, atau nanti plotting anggarannya ketika di Aceh Selatan itu ada sekitar 15% dari penduduk Aceh, barangkali 15% anggaran yang akan disampaikan. Kepada Bapak Bupati Aceh Selatan kami silakan, nanti dilanjutkan oleh Bapak Bupati Aceh Jaya dengan subtema yang sama. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat kepada Rasulullah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya memberikan apresiasi kepada utama Kanda Haji Mawan yang telah menyampaikan terkait dengan hal-hal yang beliau ketahui. Kebetulan beliau juga selaku ketua Komisi 5 bidang PUPR, dan juga pada Anda Ipan Usir, Dr. Ipan Usir yang telah menyampaikan terkait juga dengan refleksi. Ya, orientasinya tetap untuk pembangunan untuk ke depan yang lebih baik. Dan juga pada Dinda Zamzami, luar biasa menyampaikan hal-hal, kalau saya melihat dari perspektif mengarah produktif ini. Di mana selama ini khususnya Kabupaten Aceh Selatan ini banyak bantuan-bantuan terkhusus. Mungkin sebelum kami dilantik saya dengan Wakil Bupati, banyak pembangunan yang memang tempatnya strategis sehingga tidak berlanjut lagi, dan ini juga perlu saya sampaikan sekilas nanti sebagai bahan diskusi. Intinya semua dalam aspek terkait dalam pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, fisik dan lainnya, itu memang orientasinya terhadap perencanaan apa yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik pembahasan terkait untuk pembangunan, dengan judul kita adalah pembangunan infrastruktur dengan pemerataan. Nah, semenjak kami dilantik tepatnya di Februari, kurang lebih saya nonaktif 3 bulan, saya baru menjalankan lebih kurang berjalan 16 bulan lebih kurang. Nah, ini ketika menjalani undang pemerintahan Aceh Selatan ini, kalau tidak ada bantuan dari pusat, terkhusus Provinsi Aceh yang disebut dana doka tadi, Aceh Selatan ini mohon maaf Ibu Ketua DPRK di sini, para anggota, Pak Wakil Ketua, dan para anggota.
Nah, kenapa kita buat konsep acara silaturahmi ini? Inilah untuk supaya kita bagaimana, ini terkhusus Bapak Dewan kita ini di Dapil 9 yang terkhusus duta-duta terbaik juga Aceh Selatan. Saya rasa kalau kita kompak, ini mohon maaf, kita tidak bicara dari perspektif negatifnya saja terkait pembangunan yang sudah dilakukan. Kalau nggak ada uang, apa yang mau dibangun? Kan begitu. Nah, inilah saya menginginkan terhadap rekan-rekan yang di legislatif, saya terbuka ketika ada kemauan kita bersama untuk kita kolaborasi, di mana pembangunan yang untuk di Aceh Selatan, kenapa dalam visi misi kita Aceh Selatan maju dan produktif? Kita tidak bicara konsumtif. Apapun hari ini bicara membangun itu adalah dana, anggaran. Saya rasa semua di tokoh masyarakat Aceh Selatan hari ini pada tahu semua bagaimana besarnya defisit, efisiensi. Ini kebetulan pas kita dilantik terjadi ini. Tapi alhamdulillah 1 tahun pertama 1 bulan target visi misi kita tercapai. Termasuk rumah singgah di Banda Aceh yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Aceh Selatan, dan juga termasuk Basaga walaupun 1.800 hektar. Ini kan tergantung kemampuan dana anggarannya. Tetapi yang saya sedihkan, kenapa program-program terkait dengan produktif ini dan juga untuk terkait kenyamanan masyarakat, ketika kita ajukan khusus ke provinsi, anggaran provinsi, malahan pusat yang sudah membantu kita. Yang sebenarnya kan Aceh ini dengan adanya DOKA ini harusnya prioritas terhadap untuk produktif terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah 14 bulan angka kemiskinan 1,3% menurun Aceh Selatan dengan kondisi defisit dan efisiensi dan bisa bayar hutang. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan. Mana tahu dengan kondisi keadaan ekonomi Aceh Selatan ini, ya doa-doa terhormat kita, marilah kita berkolaborasi. Makna silaturahmi ini ibarat nasi putih, tanpa ada kuah, tanpa ada cabai, tanpa ada gula lainnya, tidak merasa lezat. Nah, ibaratnya sekarang ini kalau tanpa ada dukungan dari kita kolaborasi terhadap terkhusus dari kawan-kawan yang ada di legislatif dan utamanya Kanda Haji Irmawan, mohonlah di mana ada hal-hal terkait program-program kita siap untuk membuatkan DED. Nah, termasuk terkait apa yang disampaikan oleh Dinda Zazami, pembangunan seperti politeknik. Dan sekarang kita udah gagas bagaimana politeknik itu kita sudah buat rapat menjadi fakultas negeri supaya tidak terbebani lagi daerah. Dan juga saya sudah ajukan SMK itu bisa menjadi digunakan untuk politeknik karena mulai pembelajaran akhir ini tidak ada lagi yang belajar di situ, khusus sama 2. Dan terkait di STAI, STAI juga kita nggak mungkin lah kita pindahkan, kita bukan melihat sektorannya. Memang kalau di situ cocok tempatnya, ya kita akan kembangkan dan kita akan dukung. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan lain yang terbengkalai, kenapa kita melarang dengan program pemerataan, walaupun boleh dicek di sirup kita, banyak kegiatan yang kecil-kecil karena memang efisiensinya tinggal Aceh Selatan, maaf, sebahagian untuk bayar utang, sebagian untuk program-program yang sifatnya jalan ke sektor tani, perumahan, dan termasuk juga irigasi tersier dan lainnya. Dan alhamdulillah program yang sudah kita jemput ke pusat termasuk rumah sakit itu 55 miliar. Saya rasa di Aceh belum sudah di ACC karena alatnya waktu itu diusulkan banyak yang double menjadi 26 miliar outcast. Saya rasa mohon maaf seluruh Aceh boleh dicek, kita luar biasa mendapatkan bantuan dari pusat. Langsung Pak Wamen saya temui, betul-betul teman dekat. Termasuk juga dalam waktu dekat ini dari BNPB 32 miliar lebih kurang. Nah, ini kita berupaya terus. Nah, inilah dalam suatu membangun daerah ini tanpa ada, ini pun kita digoreng. Sebentar-bentar Jakarta, sebentar-bentar keluar. Nah, kalau kita nggak dapat dari luar, dari mana kita ambil uang? Dana kita kan pusat hari ini kalau memang mau maksimal pembangunan daerah kita dengan terkait dengan anggaran.
Nah inilah saya berharap sekali pada terkhusus Bapak Legislatif kita, juga ada Pak Haji Irmawan selaku perwakilan kita DPR RI Dapil 1 dan juga DPR RI lainnya, dan termasuk juga kawan-kawan yang ada di DPRA. Janganlah nanti kita ketika bahasa kita di tempat yang mulia ini, saya sepakat apa yang disampaikan Kanda Dr. Irfan Nusir bahwa ini memang kita berdoa dalam waktu dekat ini OSUS sempat terrealisasi syukur-syukur bisa 2,5%, dan bahkan kita menyampaikan tadi untuk daerah syukur-syukur nanti ke depan Mendagri menyetujui dikelola 60% kabupaten dan provinsi 40%. Dan alhamdulillah kita rapat di forum kepala daerah ke seluruh Aceh, saya juga ditunjuk sebagai ketua forum kepala daerah Barat Selatan, Pak Bupati ya. Jadi ini kita sudah menyampaikan terkait bagaimana pengelolaan daerah, karena daerah ini yang lebih tahu kondisi-kondisi daerah ini, yang lebih tahu itu kepala daerah. Jadi kalau nanti kita mengajukan program terhadap anggaran khususnya DOKA, jadi kita tidak melihat dari kepentingan kemauan kita, memang dari hasil survei dan kebutuhan masyarakat, terutama adalah untuk pengembangan ekonomi masyarakat ke depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Bupati Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya yang masih ada di arena yang berbahagia ini. Mungkin yang pertama dapat saya sampaikan yang bahwa saya ini bukan sebagai pemateri. Saya tahu bahwa dalam acara ini kita ingin audiensi tanya jawab dan diskusi bersama, karena semuanya sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Tetapi kalau kita pahami bahwa judul yang diberikan kepada saya tadi yang bahwa menyangkut infrastruktur dan pemerataan. Kalau kita lihat dengan sekilas mata, Barat Selatan ini adalah jauh, masih sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah timur sebelum bencana. Nah, yang pertama kita melihat khusus ini latar belakang saya sampaikan ke semua forum yang ada di sini. Kita lihat yang pertama kalau menyangkut dengan Aceh Jaya, kalau kita bilang merata. Aceh Jaya pada hari ini kita saksikan bersama bahwa kalau banyak kawan yang datang ke Aceh Jaya, mereka sudah sampai ke Aceh Barat baru tahu Pak. Tidak tahu di mana Aceh Jaya. Itu kalau kita lihat masalah pemetaan jauh dari pandangan yang kita harapkan. Karena kenapa? Jadi Aceh Jaya ini tidak ada kotanya. Makanya saya berharap kepada Pak Irmawan kemarin, ide-idenya langsung dari kabupaten kita realisasikan untuk ini. Artinya turunnya, realisasinya, yaitu jalan 2 jalur di Kabupaten Aceh Jaya. Tidak banyak saya minta, 2 kilo aja untuk tanda yang bahwa sudah sampai di Aceh Jaya. Itu yang maksudnya yang saya sampaikan. Artinya apa? Dalam hal ini, diskusi ini kita sangat mengapresiasi dengan adanya saudara kita, yaitu Bapak Irmawan, yaitu perwakilan kita semua, dan ada 2 orang dari DPRA yang sudah berhadir pada hari ini. Kalau untuk mengharap kestabilan kemenataan pembangunan, contoh, ini Polra adalah tuan rumah Aceh Jaya, tetapi anggarannya sampai hari ini kosong. Bagaimana ini tuan rumah jadi Aceh Jaya itu salah satu kabupaten di Barat Selatan. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu di kabupaten yang lain 160 miliar untuk biaya Polra. Tapi ini baru 40 miliar. Salahnya siapa? Itulah kita enggak kompak Barat Selatan. Tidak saling membantu. Yo persoalan ini.
Intinya pada hari ini kami menyampaikan terima kasih banyak atas undangan ini. Saya bisa bersama bersilaturahmi terhadap Dayak, terhadap masyarakat Aceh Selatan. Karena kita tahu bersama kami, para bupati yang ada di Aceh, mungkin sudah tahu semua bahwa kondisinya sama. Intinya efisiensi, kemudian mengangkat ke 3K, jadi uangnya semua terkuras. Sehingga pembangunan di masa kami sungguh tidak dapat dilihat oleh masyarakat kita. Yang pertama kita melihat sekarang adalah 1 MPG dikelola oleh Polri, koperasi dikelola oleh tentara, APBK sedikit hanya untuk bupati, kemudian aspirasi ada di DPRK, ada di DPRA, ada di DPR Jawa. Artinya DPR Jawa, DPR RI, perwakilan Aceh, ya kan? Itu namanya DPR Jawa, tapi perwakilan Aceh. Makanya oleh karenanya kami berharap sangat kepada seluruh pemerintah pemangku sehingga ini bisa berkolaborasi bersama sehingga kita dapat membangun Barsela dan Gaya Luwus serta Aceh Tengah, Singkil, Sebu Salam yang sangat terpuruk pada hari yang berbahagia ini. Dan satu lagi kami berharap jangan kita terlalu terbuai dengan pembangunan fisik tetapi akhlak tidak kita bangun, yaitu pembangunan Dayak. Karena walaupun fisik bagus, akhlak kita hilang terus sehingga ini tidak balan hidupnya. Ini sekarang jangan kita tidur dan tertawa di kampung. Anak-anak kita yang kuliah di Banda Aceh, mereka sudah mulai menjual diri. Kamu pejabat kayak gitu ya? Sudah dicari kami pejabat-pejabat ini untuk mau jual. Makanya hati-hati. Makanya pada hari ini ibu bapak sekalian, apalagi ini Aceh Selatan ini terkhusus yang bahwa agamanya sangat mayoritas, tekun imannya kuat, sehingga kita sebelum memberikan kuliah kepada anak kita, tanamlah di Dayak minimal 6 tahun ataupun 3 tahun. Mungkin ke depan bisa kita menjadi masa depan anak kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti setelah pemateri terakhir akan istirahat sholat. Tadi saya dibisikkan sama Abu Syukri, materi mereka digabung 2, disampaikan oleh Abu Syukri Wali. Nanti untuk tanya jawab mereka akan jawab berdua. Nah, kami persilakan kepada Abu Syukri Wali dengan subtema kita, internalisasi nilai syariat Islam dan adat Aceh sebagai fondasi moral pembangunan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia ayah-ayah, abiyah-abiyah kita, terhormat bapak-bapak sekalian, hadir dari jauh, abang dan saya Abuya Alaidin dari Riau. Beliau luar biasa jadi bapak silaturahim. Kalau saya bilang bapak silaturahim, jauh-jauh datang. Baiklah, kalau internalisasi ini dalam bahasa pesantren ini lebih kepada auqaf fin nafsi, menjatuhkan ke dalam jiwa kita nilai-nilai ilmu dan iman. Kalau kita ingin melakukan baik, ya mesti ada ilmu. Kalau kita ingin berniat baik, mesti ada iman. Jadi gabungan dari ilmu dan iman ini untuk kita bisa membangun Aceh ini ke depan. Jadi percobaan pembinaannya di pesantren. Karena ada musuh dari luar, kapitalis yang mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ada musuh dari dalam, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Kita kembali kepada hadis, yaitu manusia itu baik karena niatnya, dan negara itu baik karena orangnya. Maka kehadiran pesantren
ini bukan perpecahan, tetapi kehadiran lembaga-lembaga ini justru kata abang saya dari Riau, dari Pekanbaru, ini Adinda, begitu banyak madrasah dan pondok-pondok ini justru kita membuat kita bersatu, bukan untuk membuat kita terpecah belah. Apalagi ada pilar atau falsafah Aceh. Itu Bang Irmawan, adat bak potumuruhum, hukum bak Syekh Kuala, kanun bak Putropang. Ya begitu ya. Mbak Laksamanan. Itu kalau salah saya nanti salah Bang Irmawan. Jadi begitu orang lama dan membangun kekuatan pada masa Iskandar Muda yang terkenal itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, oleh Pak Bupati Aceh Jaya tadi luar biasa benar. Jangan terlalu kita memikirkan. Saya pun nggak pernah meminta yang pernah. Padahal kita akrab dua banget. Cuma yang satu saya minta sama beliau. Jalan di kampung saya ini 2 jalur. Nah, jadi mudah-mudahan itu saja. Kenapa kita perlu iman? Jadi kita tahu sebagai hamba Allah dan kita sadar kita sebagai hamba Allah yang luar biasa membutuhkan Allah. Dan tidak bisa kita pisahkan dari karakter kita, dari status sosial kita, apalagi dari negara. Dan kalau agama ini berdarah daging dengan pemahaman negara, ya di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya, ini bisa mewujudkan pembangunan negeri kita yang nanti menjadi negara yang dikagumi, yang disegani. Jadi mudah-mudahan ini yang mudah-mudahan kita mulai dari forum silaturahmi di Labuan Haji ini luar biasa berkah, luar biasa kehadiran Bapak-bapak. Bang Irmawan tadi sudah menceritakan beliau sakit, hadir juga, dan ini harapan bisa berlanjut lagi di sudut sana, di forum lain, dan kita banyak mendengar. Saya bilang sama Abi Pangok, kita pergi acara Tanak Kepeng Mbak Bupati paling hijau 10 juta. Kita pergi itu acara lagi olehnya tempat kita pergi acara adanya Maulid Nabi. Jadi manfaatnya luar biasa. Panggungnya, pentasnya juga ada. Jadi malam bisa kita bikin zikir dan sebagainya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas waktu. Kakanda, abangku, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abu Yusri Wali yang sudah memaparkan sedikit materi. Maaf, Abu Syukri Wali yang telah memaparkan materi untuk diskusi kita pada hari ini. Ini sebelum kita masuk ke forum tanya jawab, kita rehat sebentar, kita laksanakan kewajiban, melaksanakan sholat asar. Semua fasilitas balai-balai yang ada mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita melaksanakan sholat asar, dan tepat pada pukul 17 nanti kita sudah kembali berkumpul di tempat acara ini. Kami skor diskusi kita untuk sementara, nanti akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto gak?